Yo, selamat datang di BBU. Bincang-bincang hukum, info baru untukmu. Dari Gorontalo, suara yang tegas. Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, keadilan tanpa batas. BBU Podcast, ayo kenali hukum. Jauhi hukuman, kita semua butuh. Diskusi seru, semua bisa bicara. Masa depan cerah, kita pasti bisa. Assalamualaikum, halo Sobat Adiaksa, berjumpa lagi dalam BBU Podcast, Bincang-Bincang Hukum. Ya, ditunggu-tunggu ya pastinya episode spesial hari ini. Kenapa? Karena hari ini ada yang spesial tentunya. Nah, sebelum itu ada pantun nih buat Sobat Adiaksa. Jalan-jalan ke Gorontalo. Cakep. Ya, jangan lupa membeli karawo. Cakep. Ya, hari ini podcast bareng Bapak Kajari Kabupaten Gorontalo. Siapa lagi kalau bukan Bapak Avianto Syafolo. Oke. Satu dulu Bapak. Selamat sore. Selamat sore, Mbak Bapak. Laura Siap. Silitonga. Nah, ini beliau ini habis pendidikan ini beliau. Siap, Bapak. Sudah statusnya jaksa. Siapa Pak? Selamat datang Pak di Gorontalo Pak. Bagaimana rasanya Pak di Gorontalo? Di Gorontalo saat ini memang ini penugasan saya pertama kali sebagai Kajari, Kepala Kejaksaan Negeri. Sebelumnya saya bertugas sebagai koordinator di Papua. Siap. Ini pengalaman paling menarik. Siap. Dan lebih menarik lagi karena saya sudah merasakan bertugas di Papua, akhirnya bergeser sedikit zona waktunya. Siap. Zona waktunya jadi waktu Indonesia Tengah. Siap, Kemarin Bapak. waktu Indonesia Timur, ya kan? Cuma beda 1 jam Iya. dari barat Pak. Siap. Nah, just for information juga nih buat Sobat Adiaksa bahwa ada yang spesial dari Pak Kajari. Izin Bapak, Pak Iya. Avianto, bahwa Pak Avianto menjadi Kajari baru di Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo per September kemarin. Dan yang menarik, baru 1 bulan, luar biasa ya Pak, langsung menerapkan Pengalaman. jaksa humanis Pak. Iya. Kalau nggak salah baru minggu lalu ya Pak ya, Iya. turun langsung penyuluhan hukum ke masyarakat desa Mongolato di Telaga ya Pak Di ya. Telaga, di Kecamatan Telaga. Pak, kira-kira apa sih yang menjadi dasar Bapak ataupun tujuan kenapa harus turun langsung untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat? Kalau saya memang kebetulan pengalaman saya di Papua itu saya turun-turun ke desa. Siap. Untuk memberikan sosialisasi bagaimana tusi kejaksaan. Siap. Tugas dan fungsi kejaksaan bukan hanya sebagai penindakan atau represif, tapi di situ kejaksaan mempunyai fungsi preventif juga. Nah, di situ kita hadir untuk melaksanakan sosialisasi. Jaksa juga harus bisa humanis, bagaimana memberikan pemahaman terkait dengan penegakan hukum, bagaimana ke masyarakat untuk tindakan-tindakan pencegahan, yaitu tindakan preventif. Itu kenapa saya harus turun? Nah, itu pasti pertanyaan menarik. Oh Pak, kenapa untuk desa aja sampai turun? Betul Pak. Karena di situ saya ingin hadir, saya ingin mengenal wilayah hukum saya, bagaimana kearifan lokal masyarakat, bagaimana waktu itu sebagai experience atau sebagai adventure atau pengalaman saya, petualangan saya di Papua itu saya juga langsung turun ke Asmat, ke Boven, ke Kabupaten Boven Digul, ke Kabupaten Mapi sampai ke pelosok. Kenapa di Gorontalo? Kenapa tidak? Ya kan? betul, Saya Pak. ingin mengenal lebih dekat bagaimana wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo ini masyarakatnya apakah heterogen ataukah homogen. Nah, ternyata berbagai permasalahan juga ada di sini dan saya kemarin alhamdulillah Siap. bisa langsung turun memberikan pemahaman, ketemu dengan beberapa audien masyarakat yang sangat antusias. Siap. Saya bisa melihat mereka itu lebih antusias. Siap. Nah, saya datang, nah di situ suatu kehormatan saya diterima dengan baik di sana.
Berarti Begitu, sangat Laura. Ya. sangat menarik ya Pak untuk Iya, Laura. hukuman ini Iya. untuk masyarakat ya Pak Iya. tentunya. Dan Sobat Adiaksa, ini menjadi spirit atau semangat yang dibangun oleh Bapak Kajari agar nanti kita ke depan juga mungkin teman-teman Sobat Adiaksa yang ada di rumah untuk membangun semangat lebih menjadi jaksa humanis untuk menyentuh kepada masyarakat, langsung memberikan penanganan. Dan seperti yang Bapak sampaikan, ternyata masyarakat antusias ya Iya, Pak ya tentunya. antusias sekali. Antusias sekali ya Pak. Bahkan banyak sampai karena spare waktunya, schedule Siap. saya kebetulan padat, juga ada beberapa perkara yang harus konsultasi dengan saya. Nah, makanya waktunya juga kurang panjang kemarin. Tapi akhirnya saya tetap bisa menampung beberapa pertanyaan dan menjawab, dan mereka saya akan, kalaupun masih belum puas, Siap. saya persilakan hadir ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo. Keren, mantap banget. Nah, masyarakat Kabupaten Gorontalo yang sedang menonton podcast BBHU juga apabila ingin butuh penyuluhan hukum boleh ke Instagram ataupun langsung ke kabupaten ke kantor untuk melakukan permohonan untuk dimintakan penyuluhan hukum. Iya. Selanjutnya Sobat Adiaksa, izin Bapak saya boleh menyampaikan CV singkat Bapak. Silakan, Laura. Siap. Jadi teman-teman Sobat Adiaksa, bahwa Bapak Alfianto Syafrullah selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo secara kepenugasan telah menangani beberapa penanganan tindak pidana korupsi nih Pak, dan big fish semua nih teman-teman. Ada Jiwasraya, Asabri, kemudian terkait perizinan perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma, kemudian ada terkait pengadaan tanah PT Adikarya. Waduh Pak, kok susah-susah sekali nih Bapak. Bapak, izin Bapak tadi seperti Jiwasraya, Asabri, kemudian ada juga Duta Palma dan lain-lain. Kira-kira Bapak, apakah yang menjadi tantangan terberat Pak dalam penanganan tindak pidana korupsi? Jadi begini Laura, pada waktu saya sebelum menjabat sebagai koordinator di Kejaksaan Tinggi Papua, waktu itu saya memang sebagai penyidik tindak pidana korupsi di Gedung Bundar. Mungkin masyarakat lebih mengenalnya Gedung Bundar. Di bawah kepemimpinan Jambitsus, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Nah, di situ ada beberapa laporan pengaduan terkait dengan penanganan perkara yang menjadi perhatian penting pada waktu itu oleh pimpinan kita, Pak Jaksa Agung, serta Pak Jambitsus, untuk segera diselesaikan. Karena itu membuat keresahan, dan itu sebagai bentuk bentuk penindakan, bentuk kita serius, karena korupsi itu adalah extraordinary crime. Keseriusan pemerintah di situ, ada 3 penyidik yang berwenang melakukan pengusutan tindak pidana korupsi, yaitu yang pertama Kejaksaan, Kepolisian, KPK. Nah, dengan keseriusan pemerintah tersebut untuk memberantas korupsi itu, makanya pada waktu itu kebetulan saya selain penyidik juga sebagai Satgas P3TPK atau Satgas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Agung. Nah, disitulah kita mendapat beberapa perkara korupsi yang lumayan sangat fantastis dan rumit ya Pak. Rumit. Nah, pada waktu itu ada beberapa perkara yang sangat mungkin lagi viral ya, seperti Jiwasraya, Asabri dengan kerugian yang fantastis. Sudah bukan M lagi, iya Pak, tapi sudah triliun. Aduh, Nah, merinding saya Pak. Ya Pak. Jadi disitulah akhirnya kita oleh pimpinan dibentuklah tim untuk melakukan penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi Jiwasraya, Asabri, dan lain sebagainya. Oh, dibentuk tim satuan jadi tim khusus ya Pak ya, Satgas begitu ya Pak. Ya, berarti Satgas. Untuk penanganan tipikor besar seperti dibuat Satgas ya Pak. Satgas, siap. Supaya prosesnya lebih terarah dan terukur lebih terukur. Pak ya. Di situ banyaklah beberapa pengalaman yang sangat berharga di situ. Karena kebetulan saya di Gedung Bundar itu bertugas baru sekitar 8 tahun, hampir 9 tahun lah. Nah, itu di sana saya 5 kali Jambitsus. Jadi banyak pengalaman yang berharga yang saya peroleh waktu menangani perkara korupsi. Dari mulai perkara sampai berbagai macam bidang. Ada korupsi itu kan
Laura, bersinggungan dengan beberapa macam disiplin ilmu. Seperti kalau korupsi alkes, alat kesehatan, itu harus kita belajar tentang undang-undang kesehatan. Kalau korupsi perkebunan, kita harus belajar undang-undang perkebunan, kehutanan. Nah, itu uniknya di situ. Korupsi seperti Asabri, Jiwasraya, karena itu terkait dengan investasi, kita harus belajar mengenai investasi dan pasar modal. Jadi waktu itu kita harus belajar bagaimana terus meningkatkan pengetahuan mengenai saham, reksadana. Nah, itu uniknya di situ. Itu suatu tantangan, walaupun itu hambatan, tapi kami anggap itu suatu tantangan untuk bisa jaksa harus bisa menyelesaikan. Karena memang Pak Jaksa Agung di situ semboyannya kita harus humanis, ya kan? Tajam ke atas, humanis ke bawah. Itu jargon Pak Jaksa Agung. Jangan yang ditangani perkara yang kecil, masyarakat yang kecil aja yang ditangani, tapi yang giliran yang besar kita mundur. Nah, itu sudah nggak berlaku. Itu paradigma lama. Paradigma baru ini Kejaksaan Agung, Kejaksaan khususnya Kejaksaan Agung menangani perkara yang benar-benar merugikan ke negara sangat besar, dan itu sangat mengganggu pembangunan di Indonesia. Nah, itu suatu bentuk keseriusan dan bentuk kepedulian kejaksaan untuk ikut memberantas korupsi di negara Konoha ini. Negara plus 62 ya, Indonesia NKRI. Siapa Pak? Gitu. Aduh, saya sampai terkagum-kagum nih Pak. Ternyata Bapak Afianto selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo sudah banyak sekali menangani perkara tipikor dan menjadi ketua tim juga ya Pak ya? Iya. Bagaimana Pak perasaannya menjadi ketua tim? Apa sama juga dengan perasaan memimpin satuan kerja Pak? Memang berbeda ya Pak. Jadi kalau pada waktu saya menjadi ketua tim di Satgas Tipikor Gedung Bundar, nah itu hanya fokus untuk terkait penanganan tindak pidana korupsi. Tapi dengan sekarang saya menjadi Kepala Satuan Kerja, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, itu saya harus bisa memimpin semua bidang. Ada bidang Pitsus, yaitu berbagai macam penanganan, ada tipikor, ada pajak, ada cukai, bahkan untuk Pitsus kan juga menangani pelanggaran HAM berat. Terus Datun itu terkait dengan pelayanan hukum, pendampingan hukum, segala macam. Terus bidang tindak pidana umum, ada pembinaan masalah kepegawaian, itu juga menjadi tantangan kan. Nah, itu perbedaannya. Ada bidang intelijen. Jadi semuanya harus bagaimana saya memanajemen, leadership, merangkul semuanya agar kinerja bisa lebih baik, lebih ditingkatkan. Karena di sini di Kabupaten Gorontalo ini Kejaksaan Negerinya sudah secara fasilitas sudah terpenuhi semua, dan SDM-nya, sumber daya manusianya itu sangat sudah mumpuni semua, dan alhamdulillah sekali teman-teman jaksa di sini juga sangat militan, sangat bersemangat dalam mendukung kinerja di Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, terutama terkait pelayanan masyarakat. Jadi saya saat ini itulah perbedaannya, Laura. Kalau kemarin kita fokus penyidikan aja, penanganan korupsi kan, korupsi hanya fokus penyidikan sampai dengan penuntutan. Nah, terus bagaimana cara menggeledah, bagaimana cara penahanan, bagaimana strategis pemeriksaan, itu aja. Tapi kalau sekarang sebagai Kajari, saya harus menaungi bagaimana saya memanajerial semua bidang-bidang yang ada di Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo. Begitu, Laura. Siap, keren banget ya. Sobat ADSA juga informasi seperti yang tadi Bapak sampaikan, ada berbagai bidang sebenarnya ya Pak ya, Pitsus, Perdata, dan ternyata Pak Afianto juga bukan hanya hatam di tipikor nih teman-teman. Dulu pas di koordinator katanya Bapak ada inovasi nih ya Pak ya, si Bangkum kalau tidak salah. Pertimbangan hukum, kira-kira Pak boleh disampaikan ke Sobat ADSA, apa sih sebenarnya pertimbangan hukum itu, atau pendampingan, ataupun yang menjadi tusidatun Bapak? Jadi pada waktu itu hal yang baru. Saya kebetulan pada waktu itu
saya di Papua pun karena background saya kebetulan tipikor. Siap. Nah, tetap pimpinan di sana pengennya saya di Pitsus, di tipikor sebagai penyidik. Siap, Pak. Tapi di situ saya pengen experience yang baru, Siap. pengalaman baru, tantangan baru. Karena kita sebagai jaksa, Laura, kita tidak boleh merasa cukup. Siap. Kita harus merasa kurang. Nah, ibaratnya seperti gelas kosong. Siap. Kita harus terus menambah pengetahuan kita, menambah experience kita. Nah, disitulah saya akhirnya meminta kepada pimpinan untuk pindah ke bidang datun. Sebagai tambahan pengetahuan saya, walaupun saya 9 tahun, kurang lebih 9 tahun di Kedung Bundar sebagai penyidik tipikor, saya juga ingin bagaimana bidang tusi atau tugas dan fungsi kejaksaan itu ada di bidang preventif juga, yaitu datun. Nah, di situ saya pada waktu datun saya berkolaborasi dengan teman-teman datun, saya belajar di situ apa sih tugasnya datun, apa sih namanya pelayanan hukum, pertimbangan hukum itu apa sih, terus non litigasi apa itu salah satu tugasnya datun. Nah, di situ saya kebetulan tertarik dengan pertimbangan hukum yang memang langsung bersentuhan dengan stakeholder, dengan masyarakat. Kita di situ kejaksaan hadir dalam mendukung pembangunan, percepatan pembangunan di Papua yang dicanangkan oleh Presiden kita Bapak Jokowi, yang memang sangat-sangat mensupport mempercepat pembangunan di Papua. Nah, dengan adanya hal tersebut, saya menciptakan inovasi karena di Papua itu geografisnya, Laura, itu harus pakai pesawat. Ya, Pak. Jadi mobilisasinya itu darat memang ada, cuman di situ masih belum sama dengan di Jawa atau di Sumatera, bahkan di Kalimantan atau di Sulawesi. Jadi di situ masih sangat minim sekali. Tetap menggunakan jalan udara lewat pesawat. Nah, untuk memudahkan proyek-proyek pembangunan yang didukung oleh pemerintah pusat ini, kita ada pendampingan hukum. Pendampingan hukum itu kita mendampingi proyek-proyek atau kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Papua. Contohnya pembangunan jembatan atau pembangunan jalan, pembangunan infrastruktur seperti bandara, pelabuhan. Nah, disitulah fungsi datun untuk pertimbangan hukum itu bisa dilaksanakan. Nah, untuk memudahkan, membantu, karena kebetulan di Papua itu, di Kejaksaan Tinggi Papua itu membawai 4 provinsi, Laura. 4 provinsi, ada sekitar kurang lebih 27 kabupaten. Nah, 27 bayangin itu, dibayangin aja sudah kayaknya wah ini luas sekali kan. Luas sekali, Pak, betul. Karena Pak, ini kebetulan saya bertugas di Papua Induk. Papua yang memang sebelum ada Papua Barat. Siap. Kalau dilihat dari peta itu ada kepala burung, ada badan burung. Saya di badannya. Oh, di badannya. Dan itu 27 kabupaten ya, Pak? Kurang lebih 27 kabupaten, ada 4 provinsi. Ada 3 DOB atau daerah otonomi baru di Papua, yaitu Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan. Nah, disitulah inovasi saya, apalagi di era digitalisasi, ini di era sudah 4.0 atau sudah 5.0 ya? Sudah di tengah-tengahnya mungkin, sudah Pak. menjelang 5.0 ya. Nah, di situ akhirnya saya membuat suatu web atau aplikasi, ya aplikasi di situ. Jadi untuk stakeholder atau pemerintah daerah maupun BUMN, BUMD yang ada di Papua yang akan melakukan kegiatan pembangunan, melakukan kegiatan proyek pengadaan, itu bisa langsung bermohon, tidak harus hadir tapi di bisa secara online, Kejaksaan ya, Pak? Tinggi Papua di Jayapura. Itu cukup dengan satu pakai jempol, klik, cukup sudah bisa. Jadi di situ satu stakeholder seperti contohnya PLN mau mengadakan pembangunan gardu di Papua Pegunungan, di Wamena katakanlah, itu nggak perlu hadir ke Jayapura karena biaya transportasi, nanti di situ bolak-balik berkas segala macam itu kan tidak efisien. Ya. Nah, cukup dia
Di situ dia mendaftar dengan akan mendapatkan username sama password. Nah, di situ dia bisa memohon di dalam aplikasi Sibangkum. Sibangkum itu sistem informasi pertimbangan hukum. Nah, di situ dia ada menu-menunya, ada legal assistant, ada legal opinion, ada legal audit. Nah, dia bisa memilih mana yang dipilih, apakah pendampingan hukum, ataukah pendapat hukum, ataukah legal audit. Nah, di situ nanti setelah diklik, muncul. Nah, di situ baru permohonannya diupload. Setelah itu dia nggak perlu datang nih bawa berkas kontrak, contoh kontrak pengadaan, dia harus bawa berkas paper apa yang sudah enggak jadi tumpukan berkas ya Pak, tumpukan berkas dokumen penawaran. Nah, cukup dia upload aja di Sibangkum, itu nanti akan dilakukan telaah oleh jaksa pengacara negara atau JPN, dan di situ akan dilakukan pemaparan, review. Nah, nanti di situ baru ditentukan apakah ini akan diterbitkan tim untuk terjun mendampingi teman-teman dari BUMN maupun stakeholder yang lain untuk melakukan kegiatan tersebut. Jadi mereka merasa aman, Laura. Nggak perlu mereka harus datang ke Jayapura, bawa suratnya, nanti nunggu lagi, di WA lagi. Nah, itu nggak usah. Jadi lebih efektif ya Pak? Karena di situ sudah ada operatornya. Jadi operator nanti di pihak stakeholder itu juga harus ada PIC-nya. Jadi nanti kalau sudah oke, klik, sudah disetujui permohonan tersebut, nanti mereka bisa langsung kita terjun ke lapangan. Nah, terjun di lapangan udah, itu kalau dulu kan nunggu berbulan-bulan, nunggu berminggu-minggu supaya disetujui apa enggak ini permohonan ini. Nah, tapi dengan Sibangkum hanya cukup hitungan menit memasukkan permohonan, untuk persetujuan hanya hitungan jam. Nah, itu efisien sekali kan? Karena memang geografisnya itu sudah sangat jaraknya jauh. Ya, itu kalau pesawat lumayan, Laura. Kalau terbang dari Gorontalo ke Papua ya lumayan juga itu kan. Kalau dari Jayapura ke Wamena itu sudah lumayan. Pesawat mahal itu dari Jayapura ke Nabire itu bisa 2,5 juta. Tapi Gorontalo Medan juga mahal sih Pak. Jadi siap, itu luar biasa ya Pak. Wah, ini kayaknya kopinya sudah dingin ini. Ini mulai kering ini kan. Siap ya, Pak. Kan? Boleh kita diicipin ini. Boleh dong Pak. Ini kopi Bibihu juga Pak. Saya kira ini hiasan. Oh, bukan ya? Bukan Bapak. Mari Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, luar biasa Pak. Nah, Sobat Adiaksa, tadi kita sudah kulik-kulik ya sosok dari Bapak Kajari Kabupaten Gorontalo, Bapak Alfianto. Selanjutnya Pak, mungkin sebagai wawasan nih Pak, buat Sobat Adiaksa, kita boleh sedikit Pak kembali lagi ke tindak pidana korupsi tadi Bapak. Oke Laura. Memang benar yang disampaikan Bapak bahwa semangatnya saat ini preventif ya Pak ya, preventif. Tapi mungkin Pak boleh disampaikan sebenarnya apa sih Pak yang menjadi kerugian negara itu Pak di dalam tipikor? Karena kalau isu-isu terhangat ini kan Pak ada kerugian keuangan negara, kerugian negara, ada juga kerugian perekonomian negara, gitu Pak. Jadi perlu saya jelaskan Laura, di sini kenapa saya mengutamakan, mengedepankan di pertama kali di 100 hari kerja saya ini dalam program, saya mengedepankan preventif. Di situ preventif, tugas dan fungsi kejaksaan, saya ingin mensosialisasikan kepada masyarakat. Kejaksaan itu bukan hanya represif, bukan hanya penindakan saja, tapi juga ada tindakan pencegahan, sosialisasi. Makanya saya ingin mengenalkan kepada masyarakat jargonnya kejaksaan yang terdahulu zaman Pak Jaksa Agung juga menyampaikan, kenali hukum, jauhi hukuman. Nah, itu jargon yang paling penting. Benar. Kalau kita tidak memahami hukum, kita melanggar. Nah, itu Pak, saya nggak tahu Pak undang-undang lalu lintas, nggak tahu kalau nggak pakai helm itu melanggar pasal. Nah, tapi di situ dengan kita memahami bersosialisasi ke masyarakat, itu kita bisa membantu masyarakat. Kalau nggak pakai helm itu melanggar pasal, terus kena tilang. Nah, itu salah satu tujuan saya. Tapi saya juga tidak tumpul di represif atau penindakan, seperti halnya tindak pidana korupsi di sini. Di sini saya juga harus tetap humanis untuk preventif, melaksanakan tugas dan fungsi kejaksaan, tapi saya harus bertindak tegas terkait adanya tindak pidana korupsi
yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Gorontalo ini. Jadi di sini tindak pidana korupsi itu memang pada waktu penyusun Undang-Undang Tipikor ini memang bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara dan kerugian perekonomian negara. Korupsi itu adalah extraordinary crime. Sekali lagi saya sampaikan di awal tadi. Kenapa extraordinary crime? Karena efek atau akibat dari tindak pidana korupsi ini sangat masif. Oke, Pak. Masifnya itu bukan hanya contoh pembangunan jembatan dikorupsi, ya kan? Jembatannya roboh, jalannya berlubang. Nah, itu menimbulkan hambatan bagi masyarakat. Untuk masyarakat yang mau mobilisasi jualan sayur, jualan padi, akhirnya kan perekonomian menjadi terhambat. Itulah maksud dari Undang-Undang Tipikor. Kenapa selain ada kerugian keuangan negara, ada kerugian perekonomian negara. Jika kerugian keuangan negara dalam pengadaan, contoh ini, contoh dalam pembangunan jembatan, ini merugikan negara katakanlah 100 miliar. Ya kan, jembatannya nggak jadi, jembatannya ambruk, masyarakat tidak terlayani, kepentingan umum tidak terlayani. Akhirnya perekonomian masyarakat yang seharusnya menjadi tujuan negara itu menjadi berkembang di tempat tersebut menjadi terhambat. Betul, Pak. Itulah yang dimaksud kerugian negara. Kenapa sampai begitu? Karena efek domino. Ya tadi saya contohkan. Harusnya masyarakat itu akan terbantu dengan adanya jembatan yang bagus, itu akan bisa jualan padinya, hasil buminya, bisa nanti di situ jualan UMKM seperti jualan kue, jualan kerajinan tangan. Itu kan akhirnya jadi terhambat karena jembatannya dikorupsi. Betul. Ya kan, akhirnya perekonomian masyarakat di situ menjadi terganggu, stagnan, ya kan, terjadi berhenti. Akhirnya masyarakat, sampai saya itu kadang miris melihat ada anak SD mau berangkat sekolah masih pakai perahu yang menyeberang sungai, jembatannya ternyata dikorupsi. Coba. Siapa, Pak? Ini kita dengan jiwa integritas kita harus memahami itu. Bukan berarti jaksa itu kejam, hanya memenjarakan aja, orang korupsi dimasukkan penjara. Enggak. Itu tujuan, itu maksud filosofinya di situ. Pak. Karena korupsi itu akan berakibat masif dan berakibat fatal jika itu dibiarkan. Akibatnya bukan rugi, habis itu dikembalikan jebret, udah selesai. Kok enak bener? Makanya di tindak pidana korupsi itu ada pidana tambahan. Pidana tambahan itu pidana tambahan, kenapa subsidiarnya kok bukan kurungan? Subsidiarnya penjara. Subsidiar penjara itu karena akibat dari korupsi ini bukan pelanggaran, ini tindak pidana. Makanya subsidiarnya penjara. Kalau denda, subsidiarnya denda. Denda subsidiarnya kurungan. Nah, itu yang membedakan pidana tambahan di pasal 18 dan pasal 19 Undang-Undang Tipikor. Makanya kalau kita mau mengenakan pasal 2, pasal 3, pasti kita juntukan pasal 18. Itulah di situ. Jadi korupsi itu kenapa menjadi prioritas pemerintah? Karena korupsi itu sangat melemahkan dan sangat membuat tidak mendukung pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya untuk kepentingan masyarakat. Itu. Korupsi itu melemahkan kesejahteraan masyarakat ya, Pak? Iya, sangat. Jadi jaksa yang kalau berhati nurani harusnya menindak. Dan ada juga nih Sobat Adiaksa, selain hati nurani terkait bidang tipikor, ada juga di Pidum ya, Pak ya. Kalau tidak salah ada konsep keadilan restoratif. Restoratif justice. Siapa? Bagaimana nih Pak kira-kira yang akan dilakukan untuk mengoptimalisasikan penerapan RJ mungkin Pak di Kabupaten Gorontalo nanti? Nah terima kasih Laura. Nah ini unik juga ini pertanyaan Laura. Ini saya orang tipikor tapi ditanya tentang tindak pidana umum. Siapa menjebak ini Pak? Tapi saya seperti pada waktu saya pertama jaksa baru seperti Laura, saya juga pernah merasakan jadi jaksa tindak pidana umum. Jadi saya sidang perkara narkoba, perkara pembunuhan, perkara
pencurian, penipuan, sampai dengan perkara pemerkosaan dan lain-lain sebagainya. Nah, di situ restoratif justice itu adalah amanah dari, itu adalah kebijakan dari Pak Jaksa Agung, dan itu adalah azas oportunitas Jaksa Agung. Itu tujuannya untuk apa? Bukan berarti membuat damai penjahat, pelaku tindak pidana, bukan. Tujuannya restoratif justice itu memulihkan, restore itu kan berarti membangun ulang, ya kan, memulihkan yang sudah terjadi. Jadi kita di situ hadir dengan kebijakan Pak Jaksa Agung restoratif justice ini, kita berusaha hadir ke dalam masyarakat untuk memulihkan akibat dari tindak pidana yang terjadi. Contohnya, tindak pidana penganiayaan, ya kan? Penganiayaan di mana itu tetangga, contohnya lain contoh case, ada tetangga lagi nggak salah parkir, akhirnya cekcok mulut berakhir dengan pukul-pukulan. Nah, akhirnya saling lapor nih. Yang satu melaporkan penganiayaan, yang satu juga sama melaporkan penganiayaan. Nah, sama-sama, karena kayak kepolisian dan kejaksaan sebagai APH, aparat penegak hukum, tidak bisa menolak perkara. Karena itu bagian dari tugas kan untuk penegakan hukum. Kita harus melakukan penindakan juga. Akhirnya kita terima berkas itu sampai di tahap penyidikan di kepolisian, dilimpahkan ke kejaksaan pada tahap penuntutan. Nah, di situ kita mengupayakan restoratif justice dengan apa upayanya? Yang pertama, contoh case tadi kayak penganiayaan. Kita damaikan. Jaksa di situ bukan hanya menindak, tapi kita juga akan mendamaikan. Itu tujuannya apa sih? Supaya di dalam hidup bermasyarakat ini jaksa kenalnya, jaksa itu tukang menjarai, jaksa itu tukang menuntut, ya kan? Hanya jaksa itu tukang nangkep, tukang geledah. Tapi di sini dengan kebijakan Pak Jaksa Agung restoratif justice, jaksa juga bisa hadir humanis ke masyarakat untuk mendamaikan. Dengan kebijakan restoratif justice, di situ tidak harus penyelesaian masalah seperti contoh penganiayaan tadi ke meja hijau atau ke ranah pengadilan, cukup diselesaikan di tahap penuntutan, ya kan? Dengan kebijakan restoratif, nanti di situ kita damaikan kedua belah pihak. Kalau sudah berdamai, nanti di situ akan kita ajukan permohonan kepada Pak Jaksa Agung Tindak Pidana Umum atau Jampidum, ya kan? Nah, ke Pak Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Tindak Pidana Umum. Nah, nanti di situ jaksa akan memaparkan atau expose atau gelar perkara menyampaikan bahwa ini sudah direstoratif, ini sudah ada perdamaian. Nah, di situ nanti ada beberapa persyaratan klausul yang harus dipenuhi. Kalau sudah memenuhi oleh pimpinan di sana akan disetujui restoratif itu. Nah, alangkah indahnya jaksa menyelesaikan perkara di luar nggak sampai ke meja hukum, ya kan? Nggak sampai ke meja hijau, tapi dengan mendamaikan, ya kan? Indahnya di situ kan, nggak harus masuk penjara dua-duanya. Padahal mereka sebenarnya ini masalah ego, bukan masalah penganiayaan aja, termasuk untuk penyalahgunaan narkotika itu juga bisa direstoratif, Laura. Contohnya kayak pengguna, kan kayak memang narkotika itu merusak generasi bangsa, ya kan, bibit-bibit bangsa di negara Konoha kita ini, negara plus 62 ini, itu sangat, apalagi dengan anak-anak milenial. Wah, lu kalau nggak mampu, nggak keren bro. Nggak keren bro, nggak ganteng, nggak cantik. Nggak ganteng bro. Nah itu, Pak. Tapi itu anak-anak ini sebenarnya anak sekolah yang memakai narkotika, penyalahgunaan narkotika ini karena pergaulan. Mereka korban. Pak. Orang tua sudah maksimal, tapi mereka tetap terjerumus di dalam narkotika. Akhirnya ya sudah ditangani oleh penyidik kepolisian, di tahap penuntutan kita bisa merestoratif justice. Restoratif justice, di situ kita memang kalau dia memang benar-benar pengguna dan dia benar-benar korban yang wajib direhabilitasi secara medis, dan dia bukan pengedar, dia bukan produsen, itu bisa juga ada. Jadi itu diperbolehkan.
tindak pidana penganiayaan, narkotika, atau bahkan pencurian, apalagi pencurian kalau kayak Laura, siapa? Ya kan? Curi hati, Pak. Ya, curi hati. Nah, kalau curi hati nggak bisa, Ya, 362 kan? Nah, jadi contoh kayak juga ada perkara apa? Laka lantas. Ya. Nggak ada orang pengen kecelakaan di jalan. Pasti Pak. Mereka cukup berhati-hati. Makanya di undang-undang lalu lintas itu kan unsurnya kan unsur kelalaian. Ya. Nah, di situ. Itu kalau memang contoh karena luka ringan memang harus disidang, harus dipenjara, kan kasihan juga. Kalau ada perdamaian dan itu komitmen kedua belah pihak, itu bisa di restoratif justice. Gitu loh. Nah, cukup memahami kan, walaupun orang tipikor tapi sedikit bisa memahami tentang tindak pidana umum. Siap, Bapak. Ya. Luar biasa buat Bapak Afianto Saifullah selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo. Sangat menarik tadi Pak pemaparan Bapak, mulai dari hal preventif ya Pak, baik itu dari intel penyuluhan hukum, kemudian atau penerangan hukum, kemudian dari datunnya ada pertimbangan hukum, kemudian dari segi yang terakhir tadi Bapak pidana umum ya, sangat tersentuh sekali ya Pak, ternyata bisa seindah itu terkait penanganan tindak pidana umum. Nah, izin Bapak mungkin boleh minum lagi Pak sebelum penutup. Biar nggak ngantuk, tombol ngantuk, ya kan? Tombol ngantuk kan? Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Seruputannya mantap. Mantap Bapak. Nah, karena kopinya langsung melek. Nah Pak, izin Pak, ini untuk mencairkan suasana juga. Untuk terakhir mungkin Pak, penutup, kira-kira Pak ada nggak quotes gitu Pak, yang mungkin bisa Bapak sharing bagi kami, baik itu Sobat Adiaksa maupun kepada masyarakat tentunya. Quote ya? Iya Pak. Quote, apa? Kata-kata mutiara Pak. Statement. Nah, jadi saya perlu sampaikan bahwa dalam penanganan perkara kita sebagai penegak hukum, yang awam hukum, di sini akan saya memberikan closing statement. Nah, bagaimana kita, ya kembali lagi, saya sepakat dengan jargon kejaksaan. Kenali hukum, jauhi hukuman. Tanpa memahami hukum, kita akan terkena hukuman. Ya kan? Siap. Karena di dalam undang-undang tidak tahu itu, karena semua undang-undang yang diundangkan, kalau kita tidak tahu mengenai undang-undang itu, tetap kita bisa terkena hukuman. Siap, dianggap tetap tahu ya Pak. Wah, keren banget. Karena itulah penegakan hukum. Iya, Pak. Karena undang-undang, kenapa ada istilah itu atas nama undang-undang. Undang-undang itu amanat dari masyarakat. Amanat dari rakyat. Loh, kenapa begitu Pak? Yang buat wakil rakyat, ya kan? Yang mengautentikan eksekutif presiden. Betul, Pak. Kenapa biasanya polisi atau jaksa kalau menangkap atas nama undang-undang saudara saya tahan. Karena undang-undang itu adalah kesepakatan bersama wakil rakyat untuk membentuk regulasi, untuk menertibkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian Laura. Dan sudah sepatutnya untuk dipatuhi ya Pak. Ya teman-teman Sobat Adiaksa, jauhi hukuman. Kenali hukuman, jauhi larangan. Salah lagi Pak. Coba Pak, boleh diluruskan Pak? Kenali hukum, jauhi hukuman. Kenali hukum, jauhi hukuman. Sahabat Adiaksa, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBU, bincang-bincang hukum, info baru untukmu. Dari Gorontalo, suara yang tegas, Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, keadilan tanpa batas. BBU Podcast, ayo kenali hukum, jauhi hukuman, kita semua butuh diskusi seru, semua bisa bicara, masa depan cerah, kita pasti bisa.